Salam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Kristen Kudus Indonesia, Jemaat Restorasi Makassar. Oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang berlimpah bagi kita, sehingga kita boleh melewati sepanjang minggu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah kita, dan mari kita siapkan hati kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, anugerah-Mu ya Bapa, dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa dalam ibadah kami ya Tuhan, pada saat ini Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus berkarya Tuhan, walaupun ya Tuhan masih melalui online ya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus mengurapi setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing ya Tuhan, dan anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada yang mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan melimpah atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan dalam ibadah ini Bapa, kami setiap anak-anak-Mu mengalami ya Tuhan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan tidak ada mustahil, mujizat Tuhan dinyatakan dalam ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita mau menyembah Tuhan. Naikkan pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Kudus,
sembah. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami agungkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau senantiasa memuji-muji Engkau ya Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami ya Bapa menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami siap memuji-muji Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, dan datanglah kebaikan. Selamanya kasih
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita lanjutkan pujian kita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Kau selalu punya cara. Terima kasih Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolong kami. Kau selalu punya jalan keajaiban bagi kami ya Tuhan. Biar Tuhan dalam hari-hari hidup kami terus berserah kepada-Mu Tuhan. Kami terus berharap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kami melihat mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya pada
dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam jalanmu. Kita ulangi pujian kita ini. Shalom, keluarga besar Rema, sahabat-sahabat Kristus yang saya kasihi. Kembali lagi kita bersama-sama dalam ibadah hari Minggu ini. Dan walaupun kita masih beribadah secara online di rumah-rumah, saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha besar dan yang maha hadir. Dimanapun saudara berada, dia ada. Dan dia, keberadaannya, hadiratnya tidak berkurang dimanapun anak-anaknya berada. Karena itu saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati pikiran saudara senantiasa, dan berkat-berkatnya senantiasa berada di sepanjang hari-hari ini. Nah, itu kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu yang telah menyertai hari-hari kami. Kami berada di hari yang indah Tuhan berikan untuk bersama-sama lagi dengan keluarga kami, masing-masing di rumah-rumah menyembah memuji Engkau. Kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, dan sukacita damai Tuhan memenuhi setiap rumah-rumah ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami akan bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus adalah roh hikmat dan wahyu. Menolong kami Tuhan untuk kami dapat mengenal Engkau dengan baik dan benar melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Lah doa kami Tuhan, hati kami siap dan berfirmanlah bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini saya ambil di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, dan nanti kita juga baca di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang kita baca khususnya dalam ayat yang ke-13, jadi Korintus 13 ayat yang ke-13, 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Namun dikatakan kemudian yang terbesar di antaranya adalah kasih. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman tentu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena oleh imanlah kita berkenan kepada Allah. Dan oleh imanlah kita mengalahkan dunia ini, saudara. Dan oleh iman juga, saudara-saudara, terjadi hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan juga saudara-saudara, pengharapan adalah hal yang sangat krusial dalam kehidupan orang percaya. Kita melihat orang-orang yang kehilangan pengharapan, yang sama sekali tidak punya harapan, biasanya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, saudara-saudara. Karena dia berpikir untuk apa lagi dia berada di bawah bumi ini. Karena tidak ada lagi harapan-harapan dalam hidupnya. Kalau seseorang, saudara-saudara, mulai putus harapan, ini juga sangat berbahaya. Atau mulai kehilangan harapan di dalam hidupnya, maka ini menuju kepada arah yang semakin berbahaya. Karena itu harapan, pengharapan saudara dalam hidup ini, dikatakan oleh kitab Ibrani, itu seperti sauh yang dilabuhkan, saudara-saudara. Sauh, jangkar, yang menyelamatkan kapal, saudara, supaya tidak terombang-ambing dan dibawa oleh arus dan angin yang kencang. Maka jangkar dilepas, saudara. Dan pengharapan itu seperti jangkar. Tidak terlihat, saudara-saudara. Tetapi dia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kapal yang besar sekalipun. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, iman adalah hal yang harus dan penting, karena imanlah kita diselamatkan. Oleh kasih karunia, oleh iman kita diselamatkan. Dan pengharapan adalah hal yang penting kita miliki. Berharap di dalam Kristus akan hari depan, akan apa yang Tuhan janjikan menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, kasih, dikatakan kasih, saudara-saudara, jauh lebih besar dari iman, jauh lebih besar daripada pengharapan. Berarti kasih, saudara-saudara, memiliki kedudukan yang di atas daripada ketiga hal ini. Dan saya kira itu dijelaskan, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal ke-13 ini. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bahkan keseluruhan ayat ini sampai ayat yang ke-13. Berbicara tentang hal-hal yang hebat, karunia-karunia yang hebat, bahasa-bahasa yang hebat, saudara-saudara. Memberikan diri sekalipun, saudara, melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat, saudara-saudara. Bukankah semuanya adalah tindakan iman? Oleh karena harapan-harapan yang besar di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi bisa dilakukan semua itu tanpa kasih, saudara-saudara.
Dan kalau dikatakan kalau semua itu dikerjakan tanpa kasih, maka itu semua adalah sia-sia belaka. Karena semua karunia-karunia akan hilang, hal-hal pengharapan akan hilang, tetapi kasih tidak akan berkesudahan. Kasih akan tetap tinggal, saudara-saudara. Kasih akan terus bersama-sama dengan orang percaya. Karena itu, saudara-saudara, kasih adalah hal yang sangat penting kita perhatikan dalam kehidupan. Kasih adalah hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan. Karena kasih, saudara, bukan kata pasif, tetapi itu adalah kata kerja yang aktif, saudara-saudara, dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Karena itu, bacalah firman Allah dan selidikilah, supaya saudara tahu apa itu kasih, bagaimana supaya hidup di dalam kasih itu, saudara. Di hari-hari seperti ini, saudara-saudara. Mengapa kasih itu penting, saudara-saudara? Dan mengapa kasih adalah hal yang tertinggi di dalam kehidupan orang percaya? Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-35, berkata demikian. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih, saudara-saudara, adalah ciri murid Kristus yang sejati. Karena kasihlah orang-orang akan mengetahui bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Tentunya kasih bukan adalah perasaan yang kita pendam di dalam, yang merasa kasihan, saudara-saudara. Bukan itu saja yang dia maksud. Memang kasih harus dimulai dengan menguasai seluruh diri kita. Tetapi saudara-saudara, yang dia maksudkan di sini bahwa semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Kristus, orang-orang yang mempercayai Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Yaitu akan nyata dan dari kehidupan saudara yang bekerja melalui kasih. Di dalam segala tindakan, perkataan, dan perbuatanmu, orang akan melihat bahwa Kristus ada dalam hidupmu, bahwa engkau adalah mengikut Kristus melalui perbuatan kasihmu, kehidupan kasihmu. Jadi ini adalah ciri orang percaya, saudara. Ciri hidup orang pengikut Kristus adalah hidup di dalam kasih dan perbuatan kasih yang nyata. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus bahwa kita adalah surat Kristus yang dibaca oleh setiap orang. Yang seringkali orang mengatakannya, saudara, adalah Injil yang kelima. Karena kita tahu ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil yang kelima adalah, saudara, dengan orang membaca Kristus dari cara hidup saudara, berbicara saudara, bertindak saudara, di dalam bergaul, di dalam membangun hubungan, di dalam berbisnis, di dalam bekerja, di dalam menempuh pendidikanmu, saudara. Caramu yang kau lakukan berdasarkan kasih Kristus dalam kebenaran akan membuat orang melihat Kristus dan mengakui bahwa saudara adalah pengikut Kristus. Tanpa saudara-saudara berbicara sekalipun tentang Yesus, orang bisa melihatnya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu perhatikan cara hidup saudara. Apakah saudara betul-betul adalah pengikut Kristus yang sejati? Apakah saudara betul-betul adalah murid-murid Kristus? Dan saudara perlu memperhatikan, seorang murid adalah seorang yang belajar. Dan sepanjang hari hidup kita, saudara, kita sebagai murid adalah orang yang harus terus mau belajar kepada Yesus. Belajar, saudara-saudara, ini hal yang sangat penting. Belajar kepada Kristus, cara hidup Kristus yang benar. Bagaimana hidup sebagai orang percaya dari Alkitab. Bagaimana hidup sebagai orang percaya dalam rumah tangga. Bagaimana hidup sebagai orang percaya, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai pimpinan di kantor, di perusahaan, sebagai karyawan, buruh, apapun kedudukan saudara di tengah masyarakat, di lingkunganmu. Saudara-saudara yang saya kasih, inilah murid.
Semuanya saudara itu kita belajar terus-menerus. Ada saudara-saudara hal yang paling berbahaya di hari-hari ini saya perhatikan justru dalam diri orang-orang Kristen. Apa itu saudara? Ada satu spirit yang berbahaya. Spirit ini saudara-saudara yang sungguh-sungguh perlu untuk kita keluarkan dari hidup kita. Yaitu saudara-saudara, spirit ini adalah roh yang suka membenarkan diri sendiri. Ada banyak orang-orang percaya saudara-saudara yang ditegur oleh firman Allah tidak bisa lagi menerima. Terlalu banyak saudara-saudara alasan-alasan. Dia bisa saudara-saudara untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya untuk bisa membenarkan dirinya. Dia tahu bahwa itu salah, tetapi dia berusaha membela diri. Egonya, gengsinya jauh lebih tinggi saudara-saudara. Dan ini sukar menjadi murid Kristus yang sejati. Itu sebabnya tidak mustahil kalau hari-hari ini banyak kita mendengar saudara-saudara bahwa ada banyak orang-orang percaya juga yang meninggalkan Kristus Yesus. Di tengah situasi yang buruk saudara-saudara. Dengan hal-hal duniawi, kedagingan-kedagingan duniawi yang ditawarkan, mereka meninggalkan Kristus. Dan lihatlah ketika mereka meninggalkan Kristus, mereka berusaha mencari ayat untuk membenarkan perbuatannya. Dan banyak orang-orang Kristen seperti ini saudara. Kalau diberitahu, dia pandai sekali bergelit, mencari ayat-ayat juga untuk membenarkan dirinya. Mencari alasan-alasan berkata, ya tapi kan Tuhan begini, Tuhan juga tahu. Kamu hanya pintar ngomong. Dan sebagainya, selalu ada pembelaan-pembelaan diri. Ini adalah roh agamawi yang paling berbahaya di hari-hari ini. Roh ini saudara yang membuat orang-orang percaya tidak punya hati murid untuk mengalami pembelajaran dalam hidup ini. Dan sukar firman Allah bertumbuh dalam hidup orang-orang yang seperti ini. Tetapi saudara, mari kita ingat, ciri orang percaya adalah kasih. Disinilah saudara-saudara, saudara boleh berkata bahwa saudara punya kasih kalau engkau mau diajar kebenaran juga oleh firman Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih tidak mencari hal-hal yang membenarkan dirinya sendiri, tetapi kasih saudara-saudara adalah merendahkan hati untuk menerima segala kebenaran Kristus dalam hidupnya. Ini adalah hal yang berbahaya. Itulah sebabnya dalam rumah tangga ada pemberontakan anak dan juga antara suami dan istri karena selalu merasa punya segudang hal yang bisa dia lakukan atau dia katakan untuk membenarkan dirinya dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada lagi kerendahan hati yang sungguh. Kelaparan dan haus inilah yang arti dikatakan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Miskin di hadapan Allah, dialah yang akan memiliki kerajaan itu. Orang yang mau selalu menerima kebenaran itu, diubahkan hidupnya saudara-saudara. Ini roh saudara-saudara yang berbahaya dalam diri orang-orang Kristen saya lihat di hari-hari ini. Kalau diajarin firman, waduh banyak saudara-saudara pembelaan-pembelaannya. Yang kayaknya dia sudah lebih pintar daripada kita. Lebih berpengalaman daripada pengajar-pengajarnya. Karena itu saudara berhati-hatilah saudara. Jadi kasih, kenapa penting? Yang pertama, kasih itulah ciri hidup orang Kristen. Yang kedua, saudara-saudara, kasih adalah karakter orang percaya. Galatia 5 ayat 22 berkata, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya kasihi, ini berbicara tentang karakter di dalam orang percaya. Di hari-hari seperti ini, saudara-saudara, di mana dunia sedang dilanda oleh ketakutan, di mana dunia sedang dilanda oleh kekhawatiran, keraguan-raguan, saudara-saudara, di mana dunia dilanda oleh berbagai saudara-saudara kecemasan. Nah, inilah saatnya saudara-saudara kita bisa melihat karakter kita di dalam Kristus Yesus. Apakah kita memiliki karakter kasih? Karena kasih adalah karakter orang percaya, saudara-saudara. Ya, kasih adalah buah dari roh. Buah roh itu adalah kasih, itu yang pertama. Baru mengikut yang lain-lainnya, saudara-saudara.
Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memperhatikan dalam hidup ini. Kita perlu memperhatikan saudara, apakah kita berjalan dan hidup dan memiliki karakter atau buah di dalam diri kita, yaitu kasih. Karena itu hal yang sangat penting dan krusial dalam hidup orang percaya, saudara-saudara. Milikilah kasih. Mengapa saudara-saudara? Karena oleh kasihlah saudara-saudara iman itu bekerja. Ya. Jadi yang pertama tadi sekali lagi saya ulangi, kasih itu adalah ciri murid Kristus yang sejati. Dan kasih adalah karakter orang percaya. Karakter, kebiasaan hidup saudara-saudara itu adalah bagian dari diri kita sama seperti Kristus. Karena tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Dan Yesus, saudara-saudara, adalah kasih. Seluruh kepribadiannya, seluruh dirinya itu adalah kasih, saudara-saudara. Dipenuhi, dilingkupi, dan memenuhi hidupnya dengan kasih. Karena itu kalau kita, saudara-saudara, sebagai orang percaya, maka Kristus adalah bagian dari diri kita, hidup di dalam kita. Berarti kasih adalah karakter kita, saudara-saudara. Kasih, saudara-saudara. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga berbicara tentang kasih dalam perbuatan. 1 Tesalonika 1 ayat 3 berkata demikian. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Usaha kasihmu. Kasih itu kata kerja, saudara-saudara. Tidak pasif, tidak sekedar hanya perasaan. Tetapi itu adalah sebuah perbuatan di dalam hidup ini, saudara-saudara. Mengapa dikatakan kasih lebih tinggi dari iman? Karena di dalam Galatia 5 ayat 6, kasih dikatakan iman bekerja oleh kasih. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman tidak bekerja kalau tanpa kasih. Hanya karena kita menerima kasih karunia Tuhan, maka iman bekerja dalam kita untuk menerima kasih karunia itu, maka kita selamat. Sama seperti saudara melihat di belakang saya ada saklar listrik dan juga ada remote AC. AC dan listrik tidak bisa menerangi dan tidak bisa mendinginkan ruangan saudara-saudara kalau saya tidak nyalakan dari sini. Inilah kasih, penggerak daripada iman dan pengharapan ini, saudara-saudara. Kita butuh terang, kita butuh iman, kita butuh saudara-saudara, suasana yang dingin dalam ruangan yang panas. Harapan kita menjadi ada udara yang dingin, kita butuh AC, saudara-saudara. Tetapi kalau tidak dinyalakan dengan kasih, maka dia tidak bisa menyala, tidak bisa bekerja. Itu sebabnya kita membaca, saudara-saudara, di dalam pembacaan kita tadi 1 Korintus pasal yang ke-13 dikatakan di sana dengan jelas, sekalipun aku berkata-kata dengan bahasa malaikat, ya, dan tetapi kalau tidak punya kasih, aku sama dengan gong atau canang yang gemerincing, saudara-saudara. Tong kosong nyaring bunyinya. Berapa banyak orang Kristen yang rajin gereja, rajin persekutuan, rajin doa puasa, rajin doa semalam. Wah, kalau bisa dari minggu sampai ke minggu dia di gereja terus, saudara-saudara. Semua kegiatan-kegiatan rohani diikuti. Bisa. Tetapi dikatakan tanpa kasih. Berapa banyak yang rajin, saudara-saudara. Dia di persekutuan, dia pendoa, dikatakan pendoa, syafaat, saudara-saudara. Wow, luar biasa. Dia diakui bahwa seorang yang punya karunia iman bisa melakukan ini dan itu. Kalau bahasa roh hebat, wah, udah nggak ada yang ngalahin. Tapi kalau bicara sama suami, atau bicara sama istri, atau bicara sama anak, atau bicara sama orang tua, wow,
Itu kebun binatangnya masih keluar, tidak bisa damai. Saudara-saudara, kalau ketemu saudara sendiri tidak bisa berbicara. Ya, orang sini bilang, saudara-saudara di Makassar bilang baku bombe. Hal-hal kecil. Bagaimana kita mau jadi murid Kristus, saudara-saudara? Kita tidak belajar menerapkan kasih. Dan kita harus menerobos hal-hal seperti ini, saudara. Karakter-karakter yang buruk seperti ini, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang datang dari dunia lama kita. Bahwa kita adalah manusia baru, diciptakan baru. Bukan lagi manusia pemarah, bukan pembenci, bukan lagi manusia pendendam, bukan lagi manusia yang tukang gosip, bukan. Bukan lagi manusia yang mukanya selalu kecut dengan orang lain. Bukan lagi selalu kita manusia yang suka menilai orang lain terus-menerus. Ini berbahaya. Tapi kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus, yaitu manusia yang penuh kasih Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hari-hari ini coba cek periksa hidup kita, saudara. Apakah kita hidup dalam kasih? Apakah saudara-saudara kita memberi diri diproses dalam hidup ini untuk hidup di dalam kasih? Di hari-hari seperti ini, saudara-saudara. Di masa-masa pandemi ini yang sudah berjalan sekian lama, saudara-saudara. Iblis mau membuat hal-hal yang merusak hubungan manusia dengan manusia. Bahkan di dalam keluarga. Maka adalah klaster kantor, klaster rumah tangga, klaster gereja, klaster tempat ibadah dan sebagainya. Ini pekerjaan si jahat, saudara-saudara. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita tetap tidak kehilangan kasih dan kontak dengan sesama, tapi justru di tengah situasi inilah kesempatan bagi kita untuk menyatakan tetap kasih Kristus kepada sesama. Dengan cara komunikasi yang benar, cara kita lebih menaikkan hubungan kita dengan Allah, dan bagaimana kita bergerak menolong sesama. Ini penting dalam kehidupan orang percaya, saudara-saudara. Di hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita bisa melihat apakah orang percaya adalah murid Kristus yang hidup dalam kasih. Apakah karakter Kristus itu atau karakter dari orang percaya, yaitu kasih buah roh, ada di dalam kita di masa-masa seperti inilah, saudara. Karena itu, saya mau katakan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di hari-hari ini, saudara. Yang pertama adalah penyembahan. Penyembahan kita harus semakin kuat di dalam Allah. Di tengah situasi seperti ini, saudara, tidak ada pertolongan lain selain hadirat Tuhan melingkupi hidup kita. Dengan kita senantiasa datang berdoa, menyembah, dan percaya kehadirannya di dalam hidup kita. Berkomunikasi terus dengan Roh Kudus. Roh Kudus pertolongan kita, saudara-saudara, di tengah situasi seperti ini. Melalui doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Hadirat Allah yang hadir. Kehadiran Allah di hidup itu, saudara. Itulah yang membuat imun yang kuat dalam hidup ini. Kuasa kehadiran Allah dapat membunuh virus-virus itu, saudara. Saya percaya. Karena hadirat Allah lah kesembuhan mujizat. Penyakit apapun bisa disembuhkan. Bahkan virus yang belum bisa ada obatnya seperti AIDS, saudara-saudara. Itu tersembuhkan di dalam pelayanan-pelayanan kesembuhan ilahi. Karena apa? Hadirat Tuhan. Saya percaya, saudara-saudara, virus-virus yang lain, penyakit yang lain disembuhkan oleh karena kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Haleluya, haleluya. Karena itu, bangun hidupmu, penyembahanmu kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, berakar di dalam kebenaran firman Allah. Disinilah, saudara, masa-masa seperti ini kita melihat masa-masa sukar. Kita semakin berakar dalam firman. Karena ketika kita berakar dalam, saudara, kita punya kesempatan tumbuh tinggi. Pohon kalau semakin dalam akarnya, dia tumbuhnya semakin tinggi. Biar angin badai besar, dia tidak roboh. Karena apa? Akarnya dalam. Tapi kalau akarnya tidak dalam, saudara, dia tumbuh tinggi, maka datang angin yang kencang, dia rebah. Kalau hidupmu berakar dalam firman, artinya, saudara-saudara, apapun persoalan yang kau hadapi di hidup ini, kau tidak cari jawaban di tempat lain kecuali datang kepada firman Allah. Apa kata firman tentang semua yang kau kerjakan itu, saudara? Dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan di sana. Engkau semakin berakar di dalam Kristus Yesus.
Itu artinya saudara sedang menanamkan fondasimu semakin dalam, membangun hidupmu di atas Yesus Kristus. Bukan di atas filsafat-filsafat dunia. Bukan di atas pendapat-pendapat dunia, motivator-motivator. Banyak sekarang ini saudara, pengkhotbah-pengkhotbah yang seperti motivator. Hanya memberi motivasi-motivasi. Tidak mengajar kita untuk masuk ke dalam firman, berakar. Ketika ada persoalan, kita tetap berdiri di atas firman itu, saudara. Kita tetap mengandalkan, memperkatakan, dan hidup dalam firman itu, saudara. Dan inilah yang membuat orang bisa kokoh di tengah badai hidup sebesar apapun. Haleluya. Perhatikan saudara, kedua. Pertama tadi penyembahan, yang kedua adalah berakar dalam firman. Yang berikut saudara-saudara, yang ketiga adalah persekutuan. Di tengah pandemi seperti ini, iblis mengacau balaukan persekutuan saudara-saudara. Disuruh jaga jarak, disuruh jangan berkerumun, disuruh pokoknya kalau bisa mengasingkan diri sendiri, hilangkan persekutuan. Inilah cara-cara iblis, saudara-saudara. Tetapi kita punya kesempatan. Karena firman Tuhan berkata persekutuan ini hal yang penting buat kita. Janganlah engkau menjauhkan dirimu dari persekutuan orang-orang percaya. Nah, mungkin kita tidak bisa kumpul di gereja, saudara-saudara, dalam gedung gereja. Ini mengajar orang percaya untuk tidak mengkultuskan dan tidak mengkeramatkan, menyembah gedung, saudara-saudara. Karena Tuhan ingin mengajar kepada gerejanya bahwa gedung adalah gedung, itu bukan gereja. Gereja adalah orangnya. Dan hadirat Tuhan bukan ada dalam gedung, hadirat Tuhan ada di dalam diri orang percaya. Dan inilah masa-masa persekutuan itu, saudara, dibangun. Kalau di gereja kita banyakkan, di KKR banyakkan, di kumpulan-kumpulan rumah tangga banyakkan. Sekarang waktunya kita menerapkan kasih melalui persekutuan dalam rumah tangga. Bagaimana engkau berbicara satu dengan yang lain? Adakah kasih? Inilah ujian kasih di hari-hari ini, saudara. Apakah kita memiliki kasih, hidup dalam kasih atau tidak? Dengan saudara kita, dengan orang tua kita. Selama engkau jadi orang Kristen dari kecil, engkau bergereja, engkau kegiatan gereja, kau ikuti semua kegiatan rohani. Seperti saya katakan tadi, kalau bisa semua kegiatan rohani dari Senin sampai Minggu, dan sampai minggunya lagi, saudara-saudara, itu dia di gereja terus. Semua persekutuan sana, persekutuan sini, doa semalam suntuk, doa malam, doa puasa, doa ini, doa itu. Di mana saja, saudara, ada kegiatan rohani di gereja, dia ikuti semua pemuritan ini, pemuritan itu, belajar ini, belajar itu. Tapi buktikan sekarang di hari-hari ini, apa yang kita pelajari selama ini. Tuhan ingin kita memulainya di Yerusalem kita. Bagaimana engkau mengkomunikasikannya dengan keluargamu, dengan saudaramu, adik, kakakmu, orang tuamu, anakmu, suamimu, istrimu? Kita jangan hanya jadi pendengar, tetapi tidak pernah menjadi pelaku yang benar. Dan firman Tuhan berkata, jadilah saksi mulai dari Yerusalemmu. Sebelum engkau pergi keluar, dan sebelum engkau di sana di luar menjadi orang munafik yang berbicara rohani begitu hebat, orang mengenal kita hebat secara rohani, tapi kita pulang ke rumah, saudara-saudara, orang di rumah merasa ketemu setan. Saya berharap ini adalah, saudara-saudara, hari-hari di mana kita bisa membangun karakter kita, membangun hubungan kita lebih dalam dengan Kristus Tuhan kita. Supaya saudara-saudara, hari-hari ke depan kita tidak tahu ada apa lagi, saudara-saudara. Tapi kita telah menyiapkan diri kita di hari-hari ini. Karena itu, bangun terus penyembahan saudara dengan Tuhan, hubunganmu. Perdalam akarmu di dalam firman Allah yang hidup. Di dalam firman Allah yang hidup. Saudara-saudara, pererat persekutuanmu mulailah di dalam rumahmu sendiri. Berdamailah dengan semua orang, kata Rasul Paulus. Berdamai dulu dengan keluargamu, berdamai dengan anakmu, berdamai dengan suami istrimu, berdamai dengan orang tuamu, berdamailah dengan saudaramu.
Kalau tidak, saudara, tong kosong nyaring bunyinya. Engkau sedang berbohong. Engkau sedang berbohong kepada Allah dengan semua hal-hal yang kau berikan kepada Tuhan. Dan engkau sedang membohongi orang-orang. Dan engkau sedang menjadi, saudara-saudara, agen dari kuasa kegelapan iblis yang adalah bapa pembohong itu. Kalau engkau tidak merubah hidupmu. Mari kita menjadi agen perubahan ilahi, saudara-saudara. Karena untuk itulah kita dipilih, dipanggil Tuhan untuk membawa perubahan di tengah dunia ini. Dan saya berdoa kebenaran ini, saudara-saudara, meresap ke dalam kehidupan kita ini. Untuk mulai hari-hari ini, kita memperhatikannya, saudara. Untuk lebih dalam dengan Tuhan. Bertobat, mengubah semuanya Tuhan. Menyerahkan semua hidup kita di dalam anugerah Tuhan. Kalau tidak, saudara, kita tidak tahu ke depan ada hal-hal apalagi yang terjadi di dunia bisa menerpa dan benar-benar membuat orang-orang yang tidak hidup di dalam kasih dengan benar ambruk, saudara-saudara. Apapun kau kerjakan, kalau itu di dalam kasih, karena kasihmu kepada Allah dan karena kau tahu Allah telah mengasihi engkau dan engkau melakukannya di dalam kasih kepada sesama, saya percaya berkat Allah melimpah-limpah dicurahkan atas hal itu, saudara. Haleluya. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama di hari-hari ini kita bangun penyembahan kita lebih sungguh kepada Tuhan, doa-doa kita kepada Allah kita. Dan saudara, bangun dirimu di atas firman Allah. Dalam persoalan apapun kau hadapi hari ini, cari firman Allah, cari hadirat Tuhan, cari kebenarannya, saudara, dan berdiri perkatakan kebenaran itu jadi dalam hidup saudara. Dan bangunlah persekutuan. Lakukan kebenaran itu dimulai dari dalam rumah-rumahmu. Ini kesempatan yang sedang Tuhan lakukan terhadap kita. Iblis mereka yang jahat, saudara, mereka-reka yang jahat. Tetapi justru Tuhan sedang membuatnya menjadi perkara baik untuk orang percaya yang mau menangkap kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya. Dan ini bagian dari pemuritan, saudara-saudara, dalam hidup ini untuk kita memberi diri diproses oleh Tuhan. Barulah, saudara, kita masuk ke dalam hal yang berikut adalah pelayanan. Setelah kita, saudara-saudara, betul-betul saudara-saudara tahu kita ada kasih, kita melayani karena kasih. Dimulai dari hubungan kita dengan Allah dan firman-Nya kita berakar. Dan hubungan kita dengan orang yang paling dekat dengan kita. Baru kita mulai melayani keluar, saudara-saudara. Dan saya berharap di tahun-tahun ke depan, kita, keluarga besar Rema, bisa melayani lebih banyak keluar. Untuk berdampak kepada orang-orang lain. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita menengok ke dalam. Dan jangan menjadi seperti kebanyakan orang sekarang, saudara. Orang sekarang lebih pandai menilai orang lain. Yang dikerjakan orang-orang di hari-hari ini adalah hanya menilai. Melihat di dalam medsos dan menilai orang. Dan menilai saudara-saudara apa yang orang tulis. Hanya itu yang dilakukan orang sekarang. Pandai menilai orang lain. Dan tidak lagi belajar, saudara, untuk melihat akan nilai dirinya sendiri. Tidak menengok ke dalam lagi, saudara. Sehingga terbentuklah, saudara-saudara, satu roh penghakiman yang besar yang sedang ada sekarang ini. Yang membuat banyak pertikaian terjadi, percekcokan terjadi, saling tidak percaya terjadi, saudara-saudara. Dan berbagai hal yang membuat kerusuhan-kerusuhan yang besar terjadi secara besar-besaran sekarang. Itu semua, saudara-saudara, karena kerjaan manusianya menilai dan dia tidak pernah melihat dan menilai ke dalam dirinya sendiri. Sekarang di bagian terakhir. Kalau 1 Korintus 13 ini kita baca, saudara. Ya. Dan kita baca demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan, katakanlah ayat yang keempat. Dia berkata begini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain dan sebagainya. Saudara, kalau kita ganti di bagian depannya itu, saudara, dengan kata Yesus, ya, kita tambahkan nama Yesus di sana,
saya yakin ini akan sangat cocok. Contohnya begini, Yesus itu sabar, Yesus itu murah hati, Yesus tidak cemburu, Yesus tidak memegahkan diri, Yesus tidak sombong, Yesus tidak melakukan yang tidak sopan, Yesus tidak mencari keuntungan diri sendiri, Yesus tidak pemarah, Yesus tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan sebagainya. Ini jelas cocok. Sekarang ganti dengan nama saudara, nama saya. Inilah cara kita mengoreksi diri, saudara. Coba ganti. Katakanlah dengan nama saya. Samuel itu sabar, Samuel itu murah hati, Samuel tidak cemburu, Samuel tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sampai di sini aja dulu, saudara-saudara, kita sudah merasa, wow, saya jauh Tuhan. Tapi saya terbuka untuk diproses Tuhan. Saya terbuka untuk hidup dibangun di atas kasih ya Tuhan. Di atas kebenaran. Hidup di dalamnya. Karena semua akan lenyap saudara, tapi kasih akan tinggal tetap. Kalau saudara tinggal di dalam kasih, kasih menguasai saudara, dan engkau tinggal di dalam kasih itu. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, tinggallah di dalam kasihku itu. Itulah perintah yang Tuhan beri, tinggallah di dalam kasih Tuhan. Kalau engkau tinggal di dalam, karena kasihnya telah tinggal di dalam engkau, dan kau mau tinggal, artinya hidup bergerak di dalam kebenaran kasih itu saudara, maka engkau akan mengalami dalam hidupmu berjalan bersama Tuhan dalam kasih, melihat mujizat-mujizat, melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan besar dinyatakan di dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, dalam pribadimu, saudara, dibangun di dalam kasih. Kehidupanmu seluruhnya dibangun di dalam kasih. Maka engkau akan penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan berjalan di dalam kehidupan ini, saudara. Dan apapun yang terjadi, engkau tidak mudah roboh, engkau tidak mudah goyah, tapi engkau terus tegak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripada saudara banyak membuang-buang waktu dengan saudara-saudara, hal-hal yang tidak berguna, yang lebih banyak mengikat jiwa dan mempengaruhi kita, lebih banyak menilai orang-orang lain. Hari-hari ini bukalah kitabmu. Hari-hari ini menghadaplah Tuhan saudara. Hari-hari ini saudara koreksi. Hari-hari ini saudara-saudara belajarlah hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan bergerak dalam kasih. Ayo saudara-saudara, ada banyak hal yang menunggu engkau. Pintu-pintu yang Tuhan sudah buka, kalau engkau tidak mau masuk ke dalamnya, kau tidak akan melihat mujizat-mujizatnya dalam usaha pekerjaanmu. Jangan malas, jangan duduk aja. Ayo berdoa saudara-saudara. Ayo baca firman Allah dan mulailah bertindak seperti pikiran-pikiran yang Tuhan taruh yang positif dalam pikiranmu untuk kau kerjakan, kau lakukan. Saya percaya berkat Tuhan mengalir atas hidupmu. Kenapa Tuhan menyuruh kita belajar pada semut? Dalam kitab Amsal, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Ini sangat rendah. Betapa rendahnya pemalas, lebih rendah daripada semut, saudara-saudara. Tapi kalau kita senantiasa mau tekun di dalam Tuhan, rajin melakukan, ya, firman Tuhan berkata, coba saja hal apa yang bisa ditemui tanganmu, kerjakanlah itu. Karena engkau tidak tahu, saudara-saudara, mana yang akan berhasil. Tapi kerjakan saja dulu, dan Tuhan menuntun saudara untuk menemukan mana yang saudara berhasil. Jangan manja, jangan cengeng jadi orang Kristen di hari-hari ini, saudara-saudara. Kalau ada persoalan, jangan cengeng. Jangan manja, saudara-saudara. Istri-istri jangan manja, suami-suami jangan manja. Anak-anak, ayo berjuang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita adalah umat pemenang. Kita punya roh kemenangan. Jangan takut, maju di dalam Tuhan. Oleh karena ada kasih. Kasih itu membuat orang bergerak, saudara. Kasih itu membuat orang, saudara-saudara, tidak pasif. Kasih karunia yang kita terima bukan berarti harus diam, saudara. Rasul Paulus berkata, karena kasih karunia aku bekerja lebih keras. Berarti kasih Allah, kasih karunia Tuhan membuat kita bergerak aktif dalam hidup ini, saudara. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam segala bidang hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan jadilah anak-anak Tuhan yang digerakkan oleh kasih dalam hidup ini. Haleluya, terpujilah Dia, Allah yang kekal dan besar. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan terima kasih. Engkaulah sumber kasih. Dan firman-Mu berkata, Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu.
Engkau menunjukkan kasih itu dengan menerobos segala kesusahan manusia. Penyakit manusia Engkau terobos. Segala kegelapan manusia Engkau terobos. Bahkan dosa kejahatan manusia Engkau tidak peduli, Engkau terobos semua itu. Sampai Kau mati di kayu salib. Itu karena kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Namun oleh karena itulah Engkau menyatakan kepada kami akan kemuliaan-Mu. Dan kami menerima berkat terbesar itu keselamatan. Karena kerja kerasmu ya Tuhan Yesus Kristus untuk menyelesaikan semua yang tidak bisa kami selesaikan dalam hidup ini. Dan kami bersyukur kami hanya tinggal bekerja dan juga Tuhan berkarya dan bergerak di dalam apa yang Kau selesaikan. Dan kami bergerak di dalam kasih yang Kau beri. Tuhan terima kasih. Biarlah itu bergerak dalam hati umat-Mu ya Tuhan, dalam diri umat-Mu. Biarlah anak-anak-Mu bekerja, biarlah di dalam rumah tangga, dalam segala kegiatan, perkataan, perbuatan itu karena ada kuasa kasih di sana ya Tuhan, dari Allah yang lahir dari persekutuan dengan Allah, berakar di dalam firman Allah, hidup dalam penyembahan doa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu melawat umat-Mu ya Tuhan, melawat ya Tuhan Yesus akan anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, dimuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Dan berkat-Mu atas umat-Mu semakin nyata. Pintu-pintu yang terbuka, anak-anak-Mu memasukinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Engkau, haleluya. Amin. Biarlah saudara-saudara kita terus sebagai orang percaya berkarya bergerak hanya karena kasih yang telah diberikan kepada kita. Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, karena itu kita bergerak dan hidup di dalam kasih itu. Tuhan memberkati kita semua. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian Intan Permata. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang selalu memberkati kami, dan khususnya dalam ibadah kami Tuhan, Engkau telah memberkati juga kami Tuhan di dalam pujian penyembahan kami, bahkan di dalam melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami boleh Tuhan bertumbuh ya Tuhan di dalam iman kami sesuai dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga ya Bapa untuk respon kami ya Bapa. Kami berikan persembahan kami, dan kami bersyukur karena Engkau Allah yang memberkati semua ini Tuhan di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu GKKI Rema ya Bapa. Jemaat-Mu yang sudah memberi ya Tuhan, kami percaya Tuhan mereka tidak kekurangan, tetapi mereka berkelimpahan karena Engkau Allah yang selalu memberkati kami ya Tuhan. Nama Tuhan kami puji, kami muliakan melalui ya Tuhan berkat-berkat yang sudah Kau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan jemaat ini adalah jemaat yang diberkati ya Tuhan. Dan jemaat ini juga jemaat yang menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita, naikkan pujian. Haleluya. Allah yang besar. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur di hadirat-Mu Bapa, oleh anugerah-Mu Engkau menyertai kami dalam sepanjang ibadah ini. Dan boleh Tuhan, kami semuanya bersuka cita menerima kebenaran-Mu, diperbaiki, diubahkan, dibaharui hari-hari kami karena kasih. Dan oleh karena kasih ya Tuhan, kami menyerahkan diri untuk diproses, dibentuk, untuk kami ya Tuhan terus bisa dipenuhi dan bekerja, bergerak dan berkarya di dalam kasih Kristus saja ya Tuhan. Karena tanpa kasih itu semua omong kosong adanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Aku bersyukur atas semua ini Tuhan. Dan biarlah jemaat Tuhan masuki hari-harimu dengan sadar bahwa kasih Kristus ada padamu. Dan biarlah engkau bergerak di dalam kasih itu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah yang dikerjakan tanganmu senantiasa berhasil karena kasih Kristus yang besar yang sudah menyelesaikan dan membuka pintu dan jalan bagimu. Oleh anugerahnya di dalam Roh Kudus memampukan kamu terus untuk mengaplikasikan kasih di hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Berkat Tuhan yang berkelimpahan atas hidupmu. Haleluya. Amin. Keluarga besar Rema yang saya kasih, demikian ibadah kita di minggu ini. Sampai kita bertemu lagi dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Saya ucapkan salam restorasi.